ya semuanya. Baiklah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu, yuk sama-sama ambil posisi bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Dengan semangat ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Shalom Jambi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki ibadah Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jagai teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka Tuhan. Semoga Tuhan mereka dalam keadaan sehat Tuhan, agar di hari-hari berikutnya Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah minggu kita bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Sama-sama kita ikutin gerakannya ya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Tita kedua, jangan berbuat
diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 16a. Saya dibuka kitabnya, Yohanes 15 ayat 16a. Sudah? Kita baca bersama-sama sambil ikutin gerakan kakak sekolah minggunya ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Adik sekolah minggu, sekarang kita mau masuk waktu untuk Minggu 27 Desember 2020. Nama minggunya adalah Minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus. Nanti ceritanya tentang perbuatan Allah yang besar. Adik-adik sudah lihat video liturginya? Bagaimana? Senang kan? Walaupun cuma seperti itu Natal kita, semoga di tahun depan kita bisa Natal secara langsung ya. Ini adalah minggu terakhir untuk ibadah sekolah minggu di tahun ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker supaya tetap terjaga dari virus yang sedang terjadi saat ini. Dan jangan lupa untuk berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Sekian waktu sekolah minggu kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang menemani kami satu minggu telah kami lalui. Banyak hal yang telah kami lakukan dan Tuhan perkenankan kami kembali pada minggu ini mengikuti ibadah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati jiwa dan pikiran kami agar firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, disiapkan ya kitabnya. Pasti semua pegang Alkitab kan? Ayo dibuka Alkitabnya yang menjadi nats pada khotbah minggu kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita baca sekali lagi ya ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana satu minggunya? Semua berjalan dengan baik? Pasti semua dalam keadaan sukacita kan? Karena kita baru saja melewati hari Natal kan? Beberapa hari yang lalu. Dan video Natalnya pasti sudah ditonton kan? Udah dilihat semua yang liturginya masing-masing. Nah sekarang pada minggu ini kita kembali disapa dengan firman Tuhan pada pasal Yesaya tadi, pada kitab Yesaya tadi pasal ke-63 ayat 7. Nah, abang mau bertanya nih, apakah adik-adik semua dalam keadaan sukacita? Pastinya lagi sukacita kan? Kok lemas? Padahal baru siap Natal. Nah, firman Tuhan pada saat ini yang telah kita baca tadi, yaitu tentang doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel kepada Allah. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Nah, bangsa Israel adalah bangsa, merupakan suatu bangsa pilihan Tuhan. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa harus bangsa Israel? Kenapa enggak bangsa kita aja, bangsa Indonesia? Atau kenapa enggak bangsa-bangsa Eropa aja yang lebih besar? Nah, pertanyaan ini sering kita dengarkan, sering kita membingungkan kita. Yang menjadi jawabannya karena Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena sesuatu hal, bukan karena bangsa Israel itu besar, bukan karena bangsa Israel itu hebat, bukan karena bangsa Israel itu baik-baik orangnya, tidak, tapi itu semua kehendak Tuhan dalam memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Kita anak-anak sekolah minggu juga merupakan anak-anak pilihan Tuhan. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Jadi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita nggak bisa memilih, aku Tuhan aku ini Bella, Tuhan aku ini aja lah, Tuhan aku Yesus baik lah, Tuhan aku yang lain aja lah. Kita tidak bisa memilih demikian. Namun Tuhan yang memilih kita menjadi anaknya. Nah, demikian halnya pada pasal yang 63 ini, yang secara keseluruhan mau menceritakan bahwa pribadi Tuhan merupakan sosok pribadi yang memiliki tanggung jawab. Seorang pribadi yang bertanggung jawab atas yang telah dipilihnya tadi. Pertanggungjawaban yang bagaimana Bang yang dilakukan Tuhan kepada yang dipilihnya tadi? Yaitu Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka dari ancaman musuh yang membuat kehidupan mereka menjadi selamat dari berbagai ancaman. Poin pentingnya yang mau disampaikan kitab Yesaya ini adalah Tuhan itu bertanggung jawab
dan konsisten akan pilihannya. Jadi Tuhan tidak asal memilih kita, Tuhan tidak asal menunjuk kita menjadi anaknya, namun Tuhan konsisten bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anaknya. Nah, begitulah halnya dengan kita adik-adik. Abang mau bertanya nih sama adik-adik, apa saja yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan adik-adik? Menurut adik-adik, apa saja sih yang Tuhan lakukan, yang adik-adik rasakan selama hidup adik-adik? Ayo coba dijawab adik-adik. Nah, memang banyak jawaban, tapi kita bisa menemukan jawabannya seperti Tuhan memberikan orang tua kepada kita. Tuhan memberikan keluarga yang selalu senantiasa menjaga, selalu senantiasa melindungi kita, yang selalu senantiasa juga mengajari, bahkan membimbing kita di suatu saat, di kapanpun mereka selalu ada bagi kita. Itu bentuk pertanggungjawaban Tuhan kepada kita sebagai sosok yang dipilihnya. Kemudian ternyata Tuhan itu juga sungguh-sungguh baik kepada kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan sehingga kita masih dapat bertahan hidup hingga pada hari ini, adik-adik. Nah, jika kita sedang berada pada suatu keadaan yang kurang baik, dan pastinya kita pasti menghadapi suatu masalah kan dalam hidupnya, pasti ada yang pernah menangis kan, ada yang pernah bersedih, ada yang pernah bersungut-sungut, ada yang tidak sukacita. Nah, situasi tersebut pasti akan kita lalui secara silih berganti. Namun, selain itu juga adik-adik pasti ada yang sering dimarahin orang tuanya kan? Pasti ada juga sering dimarahin papanya, mamanya, abangnya, atau kakaknya juga. Atau dimarahin karena tidak buat PR, dan banyaklah ragam persoalan yang kita hadapi, bukan? Nah, marilah jika kita menghadapi suatu masalah, coba kita kembali menghitung ke belakang. Coba kita kembali mengingat betapa besar kasih setia Tuhan yang selalu menemani kita. Betapa besar karya Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan abang mau ingatkan kepada kita adik-adik, jangan sekali-kali kita membiasakan melupakan kebaikan Tuhan ketika ada persoalan. Jangan sekali-kali kita melupakan penyertaan Tuhan selama ini dalam hidup kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan ini. Gara-gara Tuhan ini. Gak ada Tuhan. Gara-gara Tuhan lainnya aku kayak gini. Jangan coba-coba adik-adik. Jangan kita memperalat keadaan kita demi menutupi masalah yang kita hadapi. Anak-anak yang sejati, karena Tuhan ingatkan kepada kita, anak-anak yang sejati ialah anak-anak yang mampu atau anak-anak yang bisa untuk selalu mensyukuri kehidupannya serta mengingat selalu kebajikan. Jika dikatakan kebajikan itu diartikan sebagai sesuatu kebaikan yang dilakukan atau memberikan suatu penyelamatan kepada diri kita. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Anak-anak yang sejati ialah anak-anak yang selalu mensyukuri kehidupannya serta mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan selama proses kehidupannya. Oleh karena itu, maka firman Tuhan pada minggu ini mau mengajak kita anak-anak sekolah minggu untuk merespon kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memilih kita, Dia memberikan tanggung jawabnya dengan berbagai penyertaan, dengan berbagai orang tua yang diberikan, dengan berbagai keadaan suka dan duka yang diberikan Tuhan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada kita. Kita harus respon balik kepada Tuhan. Bagaimana bang cara kita merespon Tuhan?
ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Nats pada minggu ini adik-adik. Yang pertama, cara merespon kita kepada Tuhan adalah dengan mengaku. Kita harus mengaku bahwa kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan orang tua yang ada di sekeliling kita dan keluarga yang ada di sekitar kita, serta napas kehidupan, udara, serta semuanya yang ada di dunia ini, kita harus yakini dan kita harus sadari itu semua berasal dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita pribadi lepas pribadi, bukan karena kekayaan orang tua kita, bukan karena kehebatan dan ketangguhan diri kita semata, tapi karena anugerah yang daripada Tuhan. Jadi yang mau ditekankan pada poin pertama ini, janganlah kita pernah sekali bersikap sombong ataupun bersikap angkuh akan kelebihan yang kita miliki masing-masing. Karena kita harus ingat, semua berasal dari Tuhan. Poin kedua yang ingin disampaikan pada firman Tuhan minggu ini, yaitu bersaksi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi atas karya Tuhan di semua kehidupan kita, baik dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita. Sehingga tidak kita yang hanya tahu, jika kita selalu menunjukkan ekspresi kita kepada orang lain, orang pun ikut tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi figur yang dapat kita tiru. Oleh karena itu kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita punya Tuhan yang menjadi pedoman kita, sehingga orang lain mengetahui dan orang lain pun ikut menjadi saluran berkat atas yang kita lakukan, dan orang lain ikut mengetahui perbuatan Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, mari kita bersama-sama ya adik-adik, kita ingat makna pesan khotbah pada hari ini. Yang pertama tadi yaitu kita harus mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber karunia yang kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat kita dan Tuhan adalah pemberi anugerah yang terbaik dalam kehidupan kita. Selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyambut tahun baru di 4 hari ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih menemani kami. Kami juga telah disapa oleh firman Tuhan yang mengajarkan kami dan memberitahu kami bahwa Tuhan bertanggung jawab atas pemilihan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu ini agar dapat kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk segala kegiatan yang akan kami lakukan 1 minggu ke depan. Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami kemanapun dan dimanapun kami melangkah. Serta Tuhan jagai dan sertai juga kedua orang tua kami dan semua keluarga dan sanak saudara kami, agar kami bersama-sama selalu berada dalam sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk segala program gereja-Mu. Tuhan berkati Emang Pendeta, Inang Diakones, semua parhalado serta semua jemaat-Mu, agar semua program berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan waktu mereka, yang senantiasa memberikan kekuatan mereka untuk selalu melayani kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Shalom. Tuhan berkati kakak-kakak kami kemanapun dan dimanapun mereka berada. Tuhan sertai segala pekerjaan tangan dan pikiran kakak-kakak kami agar semua berbuah sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan berkati dia dalam segala proses penyembuhannya dan Tuhan berkati juga segala yang menjaga dan merawatnya. Kami berdoa Tuhan kepada situasi yang kami hadapi sekarang di pandemi COVID-19. Kiranya di ketakutan kami, di kekhawatiran kami,
Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, agar kami senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahannya, berikan yang terbaik sambil kita angkat pujian bila Tuhan keras melanda hidupmu. Bila Tuhan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila Tuhan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh Di sekolah minggu, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk segala karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar kami anak-anak-Mu sekolah minggu telah selesai mengikuti ibadah Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai kami 1 minggu ke depan dalam segala aktivitas kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Kita bersama di doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.